Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Belami Al-Bibi. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang cuaca dan iklim yang telah saya pahami dan saya sudah lumayan hafalkan tentang cuaca dan iklim. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan fisik atmosfer pada suatu saat waktu tertentu yang terjadi pada waktu yang singkat atau pendek, dan keadaannya berubah, entah itu dari panasnya, kelembapan udaranya, dan gerak udaranya. Lalu selanjutnya itu iklim adalah peluang statistik keadaan cuaca rata-rata yang dalam jangka panjang waktu yang lama, dikarenakan di suatu daerah itu berubahnya itu entah itu beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, selanjutnya tentang musim. Musim itu adalah tentang waktu yang mengandung fenomena nilai sesuatu unsur cuaca yang mencolok atau dominan. Nah, tentunya musim ini yang saya tahu itu terbagi menjadi 4 atau 6 ya. Musim itu ada musim hujan, musim panas, musim salju, musim semi, musim gugur, dan juga mungkin musim dingin ya, ada lagi, tahu lah. Tapi kalau untuk di Indonesia itu umumnya Indonesia itu terjadinya hanya 2 musim, itu musim kemarau dan juga musim hujan di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengembangkan tentang cuaca dan iklim. Ada kata itu tentang cuaca dan iklim itu ada itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Nah, di dalam meteorologi ini kita dapat mengetahui kalau meteorologi ini secara ruang lingkup waktu itu terbagi menjadi 2. Ada meteorologi meso dan meteorologi mikro. Nah, kalau klimatologi ditinjau dari definisinya atau pengertiannya, skala data ruang lingkup dan waktunya itu terbagi menjadi 3 konsep. Itu ada iklim radiasi, ada iklim hemotetik, dan juga iklim tiruan. Kita mempelajari cuaca dan iklim ini. Sebenarnya cuaca dan iklim ini terjadi karena 2 proses. Yang pertama, terjadi karena perbedaan derajat garis lintang, garis hujan, permukaan tanah, permukaan air, adanya gunung, dan juga keadaan topografi. Yang kedua, ini dikarenakan keadaan atmosfer yang secara menyeluruh itu sempurna. Karena itu ada pergerakan angin, massa udara, serta tekanannya itu yang agak permanen gitu terjadi hingga membuat cuaca dan iklim ini seakan-akan berubah terjadi pada entah itu tempat atau daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data iklim. Data iklim adalah data yang digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan keadaan iklim pada suatu daerah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang peranan klimatologi. Nah, klimatologi ini mempunyai 2 peranan. Yang pertama, klimatologi mempunyai peran menjelaskan kriteria lengkap atau teliti tentang keadaan atau tingkah laku atmosfer pada masa-masa lampau, seperti apa yang terjadi pada atmosfer pada masa lampau, gimana terbentuknya, mulai terbentuknya maksudnya, dan juga atmosfer pada di atas daratan, di atas lautan, dan massa udaranya. Kedua, menghubungkan dengan iklim-iklim lokal
iklim regional dengan iklim global, serta skala mikro mesonya dengan perakiraan yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer ini lapisan gas yang menyelubungi bumi. Nah, di atmosfer ini misalkan semakin tinggi ini atau atmosfer ini semakin menipis. Nah, semakin menipisnya ini atmosfer ini sampai memiliki ruang hampa karena banyaknya itu gaya gravitasi bumi. Nah, di atmosfer ini tentunya itu memiliki banyak komposisi gas. Tentunya yang paling banyak itu komposisi gas kering. Maksudnya komposisi udara kering. Nah, tapi selain udara kering di atmosfer ini ada 3. Nah, 3 ini ada ozon O3 yang gasnya ini tidak sama dengan udara-udara kering yang ada di atmosfer. Ada lagi juga karbon dioksida atau CO2. Ada lagi uap air atau H2O. Nah, komposisi gas di atmosfer ini yang tentunya yang paling banyak itu nitrogen. Itu sekitar ada yang bilang 76% atau 78% itu memenuhi komposisi gas di atmosfer. Nah, yang paling sedikit itu helium. Dia hanya 0,005% berada di komposisi gas atmosfer. Nah, atmosfer ini terbagi menjadi 4 lapisan di PPT itu, tapi saya akan menjelaskan 6 aja lah. Yang pertama itu ada troposfer. Troposfer ini memiliki ketebalan sekitar 0 hingga 12 km. Nah, di troposfer ini tempat terjadinya hujan, angin terjadi, awan di situ, ada juga halilintar, badai, petir di situ semuanya. Nah, di troposfer ini dia ke kiri, jadi suhunya itu semakin menurun, jadi semakin dingin. Nah, setelah troposfer itu dilapisi di atasnya itu ada yang namanya garis. Nah, garisnya ini garis tropopause yang membatasi troposfer dengan stratosfer. Nah, stratosfer ini memiliki ketinggian sekitar 12 hingga 60 km. Nah, di stratosfer ini lapisannya ini ada yang namanya ozon. Nah, ozon ini berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Nah, jadi itulah gunanya ozon yang tadi udah saya jelasin tadi. Makanya dia beda dari komposisi gas yang ada di atmosfer ini. Nah, selanjutnya habis stratosfer itu ada garis yang membatasi stratosfer dengan mesosfer, disebut stratopause. Nah, mesosfer. Nah, di atas stratopause ini ada mesosfer. Mesosfer ini memiliki ketinggian sekitar 60 hingga 80 km. Nah, di mesosfer ini lapisannya itu lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya meteor atau benda-benda luar angkasa yang ingin jatuh ke bumi itu terhalang oleh mesosfer ini. Nah, habis mesosfer, di atas mesosfer itu ada garis. Nah, garis itu adalah namanya mesopause yang membatasi mesosfer dengan di atas itu termosfer. Nah, termosfer ini memiliki ketebalan sekitar 80 hingga 100 ketinggian sekitar 80 hingga 100 km. Di termosfer ini lapisannya itu sebagian molekul dan atom-atomnya itu telah terionisasi karena semakin rendahnya suhu dan semakin tinggi, atau bisa dibilang semakin tinggi tekanannya di atas itu tuh. Jadi suhunya tuh rendah, jadi ion-ion dan mulai ada karena molekul dan atomnya itu mulai terionisasi. Selanjutnya dari termosfer itu ada garis namanya termopause. Termopause itu membatasi termosfer dengan ionosfer. Ionosfer ini memiliki ketinggian sekitar 100 hingga 800 km yang benar-benar itu sangat dia panjang atau tinggi sekali, dan juga sangat di lapisan itu tuh molekul dan
atom-atom itu udah benar-benar terionisasi, jadi dia tuh udah ion semua di situ tuh, udah dingin juga dan semakin tinggi juga, dan tentunya tekanannya juga udah tinggi banget, jadi suhunya juga semakin rendah-rendah, jadi udah kebayangnya seperti itu. Jadi ionosfer itu intinya di situ udah tidak ada molekul dan atom. Nah, setelah ionosfer ini sebenarnya ada lagi lapisan eksosfer. Eksosfer itu ya dia itu lapisannya itu nggak bisa dikirakan lah, pokoknya dia itu di atas ketinggiannya itu di atas 800 km, dan lapisannya itu ya udah tinggi banget, tekanannya udah tinggi banget, sama suhunya juga ya udah hampir mau mendekati luar angkasa lah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi terjadinya cuaca dan iklim. Itu yang pertama itu adalah radiasi matahari. Radiasi matahari itu adalah bahan atau sumber bahan utama atmosfer dan juga permukaan bumi, dengan rata-rata 65% pentingnya itu untuk permukaan bumi dan atmosfer. Nah, selanjutnya itu adalah sirkulasi angin. Sirkulasi angin ini bisa dibilang sirkulasi atmosfer ya. Dia ini terbagi menjadi 3 sabuk. Itu yang pertama itu sabuk angin polar timuran. Nah, dia ini memiliki garis lintang sekitar 90 hingga 60 derajat. Nah, setelah itu di bawahnya itu menurun jadi dia tuh di sini misalkan 90, sini 60. Nah, di sini namanya sabuk angin polar timuran tuh ya paling atas. Nah, setelah itu ada lagi sabuk angin baratan. Sabuk angin baratan ini memiliki garis lintang sekitar 60 hingga 30. Nah, jadi dari 60 30. Jadi sini ada 45 dulu. Yang membatasi dari ini sirkulasi anginnya tuh dari belahan bumi utara ke selatan atau belahan bumi selatan ke utara ya gitu. Dan juga yang terakhir sabuk angin ini timuran tropis. Nah, dia ini dari lintang 30 hingga 0, jadi turun drastis banget. Di situ jadi sirkulasinya dari 90 hingga ke 0. Jadi itu ada 3 sabuk dalam sirkulasi angin itu. Nah, selanjutnya lagi ada sirkulasi angin lokal. Sirkulasi angin lokal ini biasa disebut sirkulasi lokal lah. Jadi sirkulasinya terjadi karena pemanasan yang terjadi di lain tempat gitu. Jadi ini nih ada hubungannya dengan tekanan. Misalkan di lautan ya, dan juga di daratan. Itu sirkulasi anginnya itu misalkan pada siang hari di laut itu panas nih, matahari di sini panas. Laut itu di sini dan daratan di sini. Nah, laut ini mengalami high pressure atau tekanan yang tinggi. Nah, sedangkan di daratan ini mengalami low pressure atau tekanan yang rendah. Nah, angin itu bergerak, intinya kalau angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi yang menyebabkan angin itu dari misalkan arus air laut tuh dari laut menuju ke daratan pada siang hari. Sebaliknya pada malam hari itu di atas langit itu ada bulan. Nah, bulan itu sebagai penerang atau apalah. Jadi kalau malam hari sebaliknya, kalau si lautan itu low pressure atau tekanannya rendah, sedangkan di daratan itu tekanannya tinggi atau high pressure. Intinya di daratannya itu sedang panas, di ininya dingin gitu. Jadi anginnya itu bergerak dari daratan ke laut. Sebaliknya gitu sirkulasi angin laut. Lupa. Selanjutnya gejala yang terjadi, gangguan yang terjadi pada cuaca dan iklim pada Indonesia.
Yang pertama itu monsun. Nah, monsun itu sebenarnya pergerakan angin dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, atau belahan bumi selatan ke belahan bumi utara. Jadi itu tuh misalkan pada bulan November dengan sampai bulan Februari. Nah, itu belahan bumi selatan itu sedang musim hujan atau dingin. Nah, sedangkan di belahan bumi utara itu sedang musim panas. Nah, itu berawal dari angin dari belahan bumi utara itu bergerak pada sebelum bulan November itu bergerak. Dia melewati garis ekuator dari tenggara itu masuk ke belahan bumi selatan, yang menyebabkan belahan bumi selatan itu menjadi musim dingin. Ibaratnya angin itu seperti sirkulasi angin lokal tadi, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ibaratnya misalkan pada musim dingin di belahan bumi selatan ini, nah belahan bumi utaranya sedang musim panas. Jadi si belahan bumi utara ini sedang high pressure atau tekanannya sedang tinggi, sedangkan di belahan bumi selatan itu sedang low pressure, jadi tekanannya itu rendah. Jadi angin itu bergerak membawa air dari Samudra Pasifik ke belahan bumi selatan, yang menyebabkan itu sirkulasi suhunya itu menjadi dingin, yang menyebabkan hujan di belahan bumi selatan. Nah, sebaliknya saat mulai memasuki bulan Juni hingga bulan Desember itu belahan bumi selatan itu sedang panas atau sedang high pressure. Nah, sedangkan di belahan bumi utara itu sedang musim dingin. Nah, belahan bumi selatan ini membawa angin dari gurun di Australia. Dia ini bergerak ke itu melewati garis ekuator dari barat laut. Dia masuk ke belahan bumi utara dan menyebabkan belahan bumi utara itu menjadi panas. Selanjutnya El Nino dan La Nina. El Nino ini memanasnya suhu di permukaan laut Pasifik bagian tengah dan bagian tengah dan timur. Nah, El Nino ini biasanya terjadi itu setiap 4 tahun sekali menurut buku yang saya baca, atau kurang dari 4 tahun lah. Kalau La Nina itu memanasnya suhu di bagian laut ekuator atau menurunnya suhu di bagian laut Pasifik, ibaratnya gitu aja. Nah, di La Nina ini terjadi setiap nggak nentu. Kalau La Nina ini umumnya ini terjadinya 6 tahun atau 7 tahun sekali. Nah, dan bulannya itu tidak diketahui. Tapi kalau El Nino ini terjadinya itu setiap 4 tahun sekali atau kurang dari 4 tahun. Tapi biasanya dia terjadi setiap bulan Desember setelah diteliti. Nah, itu. Selanjutnya siklon tropis. Siklon tropis tuh ya gangguan cuaca aja, yang kayak misalkan diteliti itu harus benar. Jadi siklon tropis ini misalkan dia hadir itu dia mempengaruhi keadaan bumi yang ada di daerah itu. Jadi daerah itu ya misalkan sering hujan atau menjadi sering meletus gitu ya. Ya iklimnya berubah-ubah atau cuacanya berubah-ubah lah. Selanjutnya ada dipole mode. Dipole mode itu kayak indikator suhunya itu berbeda. Dari misalkan di Sumatera dengan Samudra Hindia itu kayak berbeda gitu suhunya gitu. Selanjutnya proses pembentuknya awan dan proses pembentuknya hujan. Sebenarnya ini saya gabungin aja. Proses pembentukan awan dan hujan itu dipengaruhi oleh siklus air hidrologi. Itu dari evaporasi atau penguapan dari air laut yang gas itu
yang mengandung NaCl atau kandungan garamnya itu, dia itu kandungan garamnya itu turun. Nah, airnya itu naik ke atas. Nah, setelah di atas dia itu mengalami proses kondensasi. Kondensasi pembentukan awan titik-titik. Lalu dia ini translasi atau bergerak. Lalu setelah bergerak kan dia udah jadi awan tuh dari penguapan di situ. Lalu dia bergerak tuh, dia ke arah mana tuh awan. Lalu dia presipitasi, dia hujan. Akhirnya hujan itu berupa rintik-rintik yang bila diukur itu 1 mm lah, sekitar segituan lah. Mungkin siklus hidrologi ini seperti tadi, dia itu terjadinya itu bisa jadi karena gunung meletus, jadi air laut ini penguapan terus tuh. Jadi ada hubungannya antara vulkanisme dengan cuaca dan iklim serta monsun yang ada di Indonesia atau di luar negeri tentunya yang beriklim tropis akan terjadi seperti ini terus. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hafalannya itu ada dari PPT dan juga tambahan penjelasan dari Google dan juga buku-buku yang saya punya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.